Bapa di dalam surga, kembali kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan dan kebaikan-Mu, perlindungan pemeliharaanmu. Terima kasih buat perpanjangan umur yang Tuhan masih karuniakan pada kami, sehingga kami boleh manfaatkan, haleluya, untuk kami beribadah kepada Engkau. Kami menyerahkan lanjut ibadah ini sampai selesai di dalam pimpinan Tuhan. Engkau berhadirat di tengah-tengah kami, memberkati kami semua. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap sedia mendengarkannya. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk menyambut kekayaan surga, untuk menyambut haleluya pembukaan firman-Mu Tuhan. Hamba yang kecil Lina ini menyerahkan diri dalam tangan Tuhan untuk Engkau pakai menjadi alat, menjadi saluran berkat. Urapi dengan Roh Kudus-Mu juga pendengaran kami semua. Tuhan berkati supaya kami bisa menangkap firman dengan baik, bisa mengertinya dan bisa melakukan dalam tiap kehidupan kami. Namun kalau ada kuasa iblis yang mau mengganggu, kami usir dalam nama Tuhan Yesus keluar, dihancurkan oleh kuasa darah Tuhan. Sepenuh ibadah ini sampai selesai, kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Berkati juga ibadah di tempat lain, sampai Tuhan memberkati kami pada sore petang hari ini. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore saya ucapkan kepada sekalian saudara yang dikasihi Tuhan. Bersama dengan istri saya menyampaikan salam sejahtera dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus Kristus mempelai pria surga. Kiranya kasih karunia berkat Tuhan dilimpahkan kepada saudara sekalian. Mari kita kembali membaca dalam kitab Maliaki. Kitab Maliaki pasal yang pertama. Kita baca Maliaki pasal 1 ayat 6. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di mana takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, para imam yang menghina namaku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Ya. Jadi kita harus hormat, takut kepada Dia Bapa dan Tuhan. Ya. Ayat 11 ya, loncat ayat 11. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan semesta alam. Ayat 14. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan, yang di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Ya. Tuhan serba sekalian alam, Tuhan Sebaot, Tuhan semesta alam, ya. Tuhan bala tentara, itu artinya Tuhan Sebaot ini, ya. Dia raja yang maha besar. Kita sudah melihat Dia raja, Dia penebus, Dia raja penciptamu, Dia penebusmu, ya. Saudara, kita harus hormat dan takut kepada Dia. Beribadah kepada Tuhan dengan hormat takut, mempersembahkan persembahan yang tidak cacat, ya. Tidak cemar, ya. Saudara, kita harus, ya, menghormati Allah serba sekalian alam ini, Allah Sebaot ini. Saya masih lanjut kepada Allah Sebaot ini, ya. Allah Sebaot itu Allah serba sekalian alam. Ini Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Sang Pencipta ini, ya. Tuhan Panglima, Tuhan bala tentara, ya. Tuhan serba sekalian alam ini. Inilah Tuhan yang diandalkan Daud, ya. Daud ini, ya, saudara, kehidupan yang mengandalkan Tuhan semesta alam ini, ya. Saudara, waktu dia menghadapi Goliat, ya, saudara, dia tidak membawa yang lain, ya. Goliat bawa pedang, bawa tombak, bawa lembing, tetapi Daud membawa nama Tuhan semesta alam ini, ya. Saudara, kita baca 1 Samuel pasal 17. Kitab 1 Samuel pasal 17
ayat yang ke-45 mengatakan, 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, kepada Goliat, ya, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ya, saudara, engkau bawa pedang, bawa tombak, bawa lembing, aku datang bawa nama Tuhan semesta alam yang engkau hinakan ini. Ya, jadi Daud ini satu pribadi, ya, saudara, yang mengandalkan Allah Sebaot ini, mengandalkan Tuhan semesta alam ini. Ya, dan kita mau diajar pada malam hari ini juga supaya kita mengandalkan Dia, bergantung kepada Dia. Ya, saudara, kita tidak mengandalkan yang lain, tapi mengandalkan Tuhan. Ya, firman Tuhan jelas mengatakan, andalkan Tuhan, berharaplah kepadanya, ya, nantikan Dia, tunggu Dia, ya, saudara, jangan mengandalkan manusia. Ya, satu, ya, Yesaya ini, ya, saudara, jangan andalkan manusia tapi andalkan Tuhan. Seperti Daud ini, ya, saudara, mengandalkan Tuhan, mengandalkan Allah Sebaot ini, Tuhan serba sekalian alam. Ya, saudara, kita juga mau mengandalkan Tuhan. Yesaya 2 ayat yang ke-22. Kitab Nabi Yesaya pasal 2 ayat 22 mengatakan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas, dan sebagai apa ia dapat dianggap. Ya, jangan berharap mengandalkan manusia. Ya, pasal 3 ayat 1 bawahnya itu. Maka sesungguhnya Tuhan semesta alam akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yudea setiap orang yang mereka andalkan segala persediaan makanan, minuman dan seterusnya. Ya, saudara, itu, ya, saudara, mengajar kita supaya kita tidak mengandalkan manusia yang seperti embusan nafas saja. Ya, saudara, itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, ya, celakalah, terkutuk, ya, orang yang mengandalkan manusia. Ya, jangan kita mengandalkan manusia. Ya, saudara, seperti yang dikatakan dalam Mazmur Yeremia. Ya, Yeremia pasal 17 itu mengatakan, ya, Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5. Ya, kitab Nabi Yeremia pasal 17, ya, mari, ayat 5 mengatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, mari, jangan andalkan manusia tapi andalkan Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, jangan andalkan manusia, jangan andalkan kekuatanmu. Ya, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, tidak mengandalkan harap Tuhan tapi justru menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ini orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan manusia, seperti semak bulus di padang belantara kering gersang, tidak mengalami, ya, datangnya keadaan baik. Ya, selalu yang tidak baik yang datang. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, ya, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ya, sudah itu, ya. Ayat 7, ya. Diberkatilah orang, ya, yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, jadi itu perbandingan orang yang berharap mengandalkan Tuhan dengan yang mengandalkan manusia. Ya, yang satu terkutuk, yang satu diberkati, yang satu seperti tanah yang kering,
ya, hangus ya. Saudara, yang satu subur diberkati sampai berbuah-buah ya. Saudara, jadi mari kita mau andalkan seperti Daud mengandalkan Allah Sebaot, Tuhan semesta alam ini. Kita juga mau mengandalkan Dia ya. Saudara, mengandalkan Dia ya, mengandalkan Tuhan artinya tidak menjauh dari Tuhan, berarti dekat Tuhan tadi ya. Saudara, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dekat air firman ya. Saudara, selalu subur ya. Mazmur 1 mengatakan orang yang dekat firman Tuhan ya, mengandalkan Tuhan, dekat Tuhan, harap pada Tuhan, bergantung kepada firman, mengatakan ya, saudara, seperti pohon di tepi aliran sungai, di tepi aliran air itu akan tumbuh subur ya. Saudara, berbuah-buah ya. Saudara, apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil ya. Saudara, kalau tadi yang harap manusia, harap kekuatan, tidak menemukan barang yang baik, tetapi sebaliknya kalau kita dekat dengan Tuhan ya, mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman ya, saudara, maka akan dibuat menjadi berhasil ya. Jadi itu ya, andalkan Tuhan, jangan andalkan manusia. Yang kedua, jangan andalkan kekuatan tadi ya. Satu ya, saudara. Dan kemudian yang ketiga, jangan andalkan akalmu, kekuatanmu, akalmu sekarang ya. Saudara, jangan andalkan akal. Amsal 3 ayat 5. Amsal pasal 3 ayat yang kelima mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau terjemahan apa? Jangan berharap bersandar pada akalmu gitu loh ya. Sudah mengandalkan akal, kepintaran pada pengertianmu sendiri ya. Sudah, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan ya. Jangan andalkan akalmu, sekalipun pinter mungkin ya. Sudah, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu ya, dan menyegarkan tulang-tulangmu ya. Sudah, jadi sehat ya. Sudah, sembuh karena mengandalkan Tuhan ya. Sudah, rohani, jasmani ya. Sudah, jadi baik semua ya. Jadi jangan andalkan akal, kepintaran kita ya. Orang muda jangan andalkan kekuatannya, jangan andalkan akalnya ya. Sudah, tetapi mari kita mau andalkan Tuhan seperti Daud ini ya. Sudah, mengandalkan Tuhan saat menghadapi Goliat ya, hawa nafsu daging raksasa ya. Sudah, dengan apa kita bisa menang ya? Dengan apa kita bisa mengalahkan itu? Yaitu jikalau kita mengandalkan Tuhan semesta alam ini ya. Tuhan Raja yang namanya Tuhan semesta alam ini ya. Jadi jangan andalkan kepada akalmu, sekalipun engkau pintar dan sebagainya. Mari kita tetap mengandalkan kepada Tuhan ya. Jangan andalkan kebenaranmu sendiri ya. Sudah, Yeskiel pasal 33. Mari. Yeskiel pasal 33 ayat yang ke-12 dan 13. Yeskiel 33 ayat yang ke-12. Dan engkau anak manusia, katakan kepada teman-temanmu sebangsamu ya, sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya ya. Sudah, orang benar itu mengandalkan kebenarannya ya. Sudah, dan ia berbuat curang kepada segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya ya. Jangan andalkan kebenaranmu sendiri ya. Sudah, masa lalu mungkin ada kebaikan-kebaikan itu ya, dan tidak. Kalau kita saudara meninggalkan Tuhan ya,
saudara, kita juga akan terkena hukuman. Tapi walaupun masa lalu kita gelap, ya, masa lalu kita dosa, ya, tapi kalau bertobat, maka Tuhan hapus semua masa lalu yang gelap itu, dan Tuhan akan membenarkan, memberkati orang yang bertobat ini, ya, saudara. Jadi Tuhan mau supaya kita ini jangan mengandalkan kebenaranmu sendiri, kebenaran diri sendiri, ya, saudara. Hanya korbannya Kristus yang mampu membenarkan kita. Betapapun besar dosa kita, kalau kita percaya kepada korbannya Kristus, maka dosa-dosa kita dihapuskan. Kehidupan yang seharusnya dibinasa, kehidupan yang harusnya dihukum, tapi setelah mendengar firman Tuhan, percaya, bertobat, maka tidak jadi dihukum, ya. Nah, saudara, tetapi kalau kehidupan itu meninggalkan Tuhan, ya, saudara, walaupun, ya, saudara, ada kebenaran dari hari lalu, ya, saudara, juga akan mendapat hukuman daripada Tuhan, ya, saudara. Jadi itu sebabnya jangan kita hanya puas dengan masa lalu, ya, saudara, kecewa dengan masa lalu itu yang positif dan negatif, tapi mulai sekarang kita mau mengandalkan Tuhan, percayakan hidup pada kekuatan korbannya Kristus, kepada firman Tuhan yang sanggup membenarkan kita, menyelamatkan kita, ya, ya. Jangan andalkan dunia ini, jangan andalkan Mesir, keretanya, ya, saudara, kudanya, itu kekuatan dunia ini, ya, saudara. Tapi kita mau andalkan Tuhan. Yesaya 31. Mari. Sebelum kita lanjut, kita akan lihat ini, ya, ayat-ayat ini supaya kita, saudara, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Allah semesta alam ini, tidak mengandalkan, saudara, manusia, tidak mengandalkan akal kita, kekuatan kita, tidak mengandalkan kebenaran kita sendiri, tidak mengandalkan dunia Mesir dengan kekuatannya, keretanya, kudanya, ya. Yesaya 31 ayat 1. Yesaya 31 ayat 1. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Ya, maaf ya. Ya, betul ya. Ayat 3, ya. Salah saya baca Yeremia, ya. Yesaya 31, ya, ayat 1, ya. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, ya, minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, karena Mesir itu mengandalkan kudanya, keretanya, ya, saudara. Minta pertolongan Mesir mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan, ya. Tidak mengandalkan Tuhan, tidak cari Tuhan, tapi ke Mesir, ya, mengandalkan keretanya, kudanya, ya. Ayat yang ketiga, sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu, dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekalian habis binasa bersama-sama, ya. Kalau Tuhan mengacungkan tangannya, yang membantu, ya, sudah tergelincir, menolong dirinya sendiri sudah tidak bisa, apalagi yang dibantu juga dua-dua akan hancur. Itu sebabnya firman Tuhan, jangan andalkan Mesir, jangan andalkan kekuatan kudanya, keretanya, jangan andalkan dunia ini, kita akan kecewa, ya. Sudah, ayat yang kelima, ayat kelima, ayat yang ke-9, pasal 31 ayat 5, ya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam, ya. Ini Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Tuhan berjanji, Tuhan semesta alam melindungi Yerusalem, melindungi dan menyelamatkan, memelihara dan menjauhkan celaka, seperti burung yang melindungi sarang anak-anaknya, ya. Tuhan mau melindungi kita. Andalkanlah Dia, ya. Jangan andal manusia, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan akalmu, jangan andalkan kebenaranmu sendiri, jangan mengandalkan Mesir, keretanya, kudanya, tapi kita mau mengandalkan
Tuhan, ya, semesta alam. Seperti Daud mengandalkan Tuhan, ya. Mazmur 20 ayat 8 mengatakan, Mazmur pasal 20, kitab Mazmur pasal 20 ayat yang ke-8 ini, ya, Mazmur Daud, ya, ayat 8 ya. Orang ini mengandalkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tapi kita bangun berdiri dan tetap tegak, ya. Yang itu mengandalkan kuda, yang ini mengandalkan kereta, ya, sudah, ya, sudah. Nah, ini tetapi kita mengandalkan Tuhan. Engkau datang bawa pedang, ya. Engkau mengandalkan pedangmu, tombakmu, lembingmu, boleh. Tapi aku mengandalkan Tuhan semesta alam yang engkau hina, ya, sudah. Dan Daud menang atas Goliat, ya. Yang kecil dan berdaya menang atas raksasa Goliat. Kenapa? Bukan Daud yang kuat, tetapi karena dia mengandalkan Tuhan. Kita akan berkemenangan, ya, jikalau kita tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan akal kita, ya. Nah, bukan berarti tidak boleh pintar, tidak boleh pakai akal, tidak boleh pakai kekuatan, tapi tetap kita mau mengandalkan Tuhan, ya. Bukan mengandalkan itu semua, ya. Sudah, kita mau mengandalkan Dia saja, ya. Seperti pemazmur, seperti Daud, biar yang satu mengandalkan kereta, yang lain mengandalkan kuda, aku mau mengandalkan Tuhan. Di tengah situasi apapun juga, menghadapi tantangan yang besar, seperti Daud yang dihadapkan tantangan di depannya Goliat raksasa, sesuatu kemustahilan, ya, masalah yang besar, ya, yang tidak mungkin diatasi mungkin, ya, sudah, tidak mungkin, ya, sudah. Tetapi bersama dengan Tuhan yang tidak mungkin jadi mungkin. Bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, ya, sudah, ada kemenangan, ya, sudah. Nah, itu sebabnya kita mau mengandalkan. Ini namanya yang perlu kita takut hormat, Tuhan semesta alam yang diandalkan Daud. Dan malam hari ini kita juga mau mengandalkan Dia, ya. Ini yang pertama, Allah Sebaot ini yang diandalkan Daud. Daud mengandalkan Tuhan Allah Sebaot ini. Yang kedua, Allah Sebaot inilah Tuhan yang menyertai Daud, ya. Daud mengandalkan Tuhan, ya, dan Allah Sebaot inilah yang menyertai Daud sehingga selalu menang. Lawan Goliat menang, lawan musuh-musuh menang. Kenapa? Karena Allah semesta alam, ya, Allah Sebaot ini menyertai Daud. Kalau kita disertai oleh Tuhan ini, maka kita juga akan berkemenangan, ya. Setelah itu sebabnya selalu andalkan Dia, selalu tanya Dia, selalu libatkan Dia dalam setiap segi hidupmu, ya. Jangan kita majukan akal kita dulu, jangan kita majukan kekuatan kita dulu, ya. Baru nanti kalau sudah tidak mampu, baru nanti Tuhan. Tidak, nomor satu, ya, saudara, kita tidak menonjolkan akal kita, kepintaran kita, kekuatan kita, tetapi kita nomor satu andalkan Tuhan, tanya Tuhan seperti Daud, ya, saudara. Dia mengandalkan Dia dan dia disertai oleh Tuhan Allah Sebaot. 1 Tawarik 11 ayat 7. 1 Tawarik pasal 11. Kitab 1 Tawarik pasal 11 ayat yang ke-7, ya. 1 Tawarik 11 ayat yang ke-7. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ini setelah Daud mengalahkan orang Yebus, ya. Sudah, orang buta timpang akan menghalau engkau, ya. Sudah, itu sebabnya waktu menang, Daud melarang orang buta, orang timpang tidak boleh masuk bait Allah, ya. Sudah, Daud menang, ya. Nah, merebut kota Daud, menamainya kota Daud di Yerusalem, ya. Ayat 8. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo bahkan sekelilingnya seluruhnya. Sedang Yoab membangun kembali
selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Ya, saudara, sebab Allah Sebaot menyertai Daud. Makin lama makin besar, kemenangan demi kemenangan diraih. Ya, saudara, makin besar, makin besar, makin berhasil. Sebab apa? Kuncinya, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Kalau engkau disertai oleh Tuhan, Tuhan membuat engkau makin berkembang, bukan makin merosot. Ya, makin berkembang, makin banyak, makin, ya, saudara, diberkati oleh Tuhan, makin besar seperti Daud itu. Itu sebabnya pastikan, ya, saudara, hidupmu yang pertama tadi mengandalkan Tuhan seperti Daud, dan yang kedua disertai oleh Tuhan Allah semesta alam ini. Ya, saudara, jangan sampai kita andalkan diri kita sendiri. Ya, saudara, kalau Tuhan beserta, orang muda, kalau engkau disertai oleh Tuhan, ya, saudara, maka engkau akan dibuat menjadi berhasil. Ya, seperti tanaman tadi, ya, yang mengandalkan Tuhan itu seperti tanaman yang tertanam di tepi aliran air, artinya dekat sumber air, dekat firman Roh Kudus, maka dibuat menjadi subur, dan apa saja yang dibuatnya menjadi berhasil. Ya, dibuat jadi berhasil. Ya, seperti Daud, ya, makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Saudara, kuncinya adalah penyertaan Tuhan. Ya, tanpa Tuhan, ya, saudara, tidak disertai Tuhan, kita akan gagal. Tetapi jika disertai oleh Tuhan, kita akan dibuat menjadi berhasil, berkembang. Pekerjaanmu berkembang. Nomor satu, rohanimu berkembang. Ya, kalau Tuhan beserta dengan engkau, ya, Sang Immanuel ini beserta dengan engkau, ya, menyertai engkau, maka rohanimu berkembang, maka jasmani juga akan berkembang. Ya, saudara, pekerjaan dibuat jadi berkembang. Ya, saudara. Nah ini, ya, kenapa? Karena Tuhan menyertai. Nah ini yang di pengalamannya Daud ini. Ya, karena Daud selalu mengandalkan Tuhan. Saat menghadapi, ya, musuh, dia selalu tanya Tuhan. Ya, setelah berpengalaman perang, menang, dia enggak kemudian nurut maunya sendiri. Wah, aku ini sudah pengalaman, ya, berdasarkan pengalamanku maka begini. Ya, saya tidak. Selalu menghadapi sesuatu, ya, di depan yang akan dihadapi, selalu dia tanya kepada Tuhan, majukah aku? Waktu menghadapi Filistin, musuh, dia selalu tanya Tuhan, majukah? Aku akan menangkah? Ya, jadi dia tidak mengandalkan kekuatannya, ya, akalnya, tapi selalu tanya Tuhan. Waktu Tuhan berkata maju, maka dia maju dan menang. Lain kali menghadapi musuh yang sama, ya, wah, kan kemarin sudah disertai Tuhan, pastilah maju menang. Enggak, ya, tanya lagi, ya, menghadapi masalah, ya, setelah yang berikutnya selalu tanya Tuhan, majukah aku? Jangan dulu, kata Tuhan. Nah, firman Tuhan lain, ya, jangan dulu, engkau buat, ya, sudah, gerak melingkar, ya, sudah. Dan dia menurut apa yang dikatakan Tuhan. Nanti setelah itu mendengar aba-aba suara orang berjalan di atas pohon kertau, ya, engkau menyerang Filistin dan menang. Ya, dia nurut Tuhan, ya, dia tanya Tuhan, mengandalkan Tuhan ini, ya, selalu mengandalkan penyertaan Tuhan, karena tanpa penyertaan Tuhan dia bukan apa-apa. 1 Tawarik 14 belakangnya, 1 Tawarik 14 ayat 9, ya, 1 Tawarik 14 ayat yang ke-9. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, ya, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan Daud nurut, maju, menang, ya, sudah. Karena dia tanya Tuhan, aku maju enggak? Ya, sudah.
Kalau Tuhan bilang maju ya maju. Kalau Tuhan bilang enggak ya enggak. Ya, sudah. Nah ini ya, sudah jadi enggak ngawur, enggak nurut maunya sendiri, ya. Tapi selalu bertanya kepada Tuhan. Selalu tanya firman Tuhan begitu, ya. Sudah. Ayat yang ke 13, loncat aja ya. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah ini untuk kedua kalinya, Filistin sudah kalah, nyebrang lagi ini, ya, di lembah itu. Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah, lagi bertanya kepada Allah, ya. Sudah. Lalu Allah menjawab, jangan maju di belakang mereka, ya. Sudah. Tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan apabila engkau mendengar bunyi derak langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah antara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu termasuklah nama Daud dari segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Ya, saudara, ini ya, saudara, Tuhan yang diandalkan, penyertaan Tuhan ini, ya, yang ditunggu Daud. Ya, saudara, oh dia selalu bertanya kepada Tuhan. Ya, saudara, aku yang akan berperang nanti kepada Tuhan. Mereka mendengar suara. Jadi itu sudah menurut apa yang menjadi katanya Tuhan, ya. Sudah kita juga mau, ya, sudah satu mengandalkan. Jadi Daud ini, ya, mengandalkan Allah Sebaot, Tuhan semesta alam. Yang kedua, ya, Daud ini selalu disertai oleh Allah Sebaot sehingga berkemenangan, ya, ya, terus menang karena dia selalu, ya, mendambakan penyertaan Allah Sebaot ini. Dia tidak berani jalan sendiri. Dia selalu ingin penyertaan Tuhan. Ya, dia ingin Tuhan yang berperang bagi dia. Ya. Dan kalau Tuhan yang beserta dengan Daud, maka terus berkemenangan. Makin lama makin berhasil, makin lama makin besar. Ya, saudara, demikian juga kalau kehidupan kita ini mengandalkan Dia, berharap kepadanya, ya, ya, berharap menanti penyertaannya. Maka jika Tuhan beserta dengan kita, siapa lawan kita? Ya, kalau Tuhan ini menyertai kita, siapa lawan kita? Artinya apa? Ada kemenangan demi kemenangan. Ya, kalau Tuhan beserta dengan kita, ya, kalau gembala yang baik, gembala agung ini menyertai kita, sekalipun domba itu harus melewati lembah kekelaman, ya, tidak perlu takut. Kenapa? Karena gembala menyertai. Ya. Dan kalau domba-domba itu disertai oleh gembala, di sana ada gembala yang baik di depan. Ya, saudara, domba-domba itu mengikuti dia di belakang. Ya, saudara, dituntun. Ya, saudara, dibela, dipelihara. Maka di belakang domba-domba itu juga ada yang mengikuti. Yang mengikuti namanya kebajikan dan kemurahan. Ya. Saudara, kalau kita ini sebagai domba-domba yang lemah dan berdaya, ya, saudara, mengandalkan gembala yang agung, gembala yang baik, yang di tangannya ada gada dan tongkat itu, kita mengikuti dia, artinya mau digembalakan, ya, saudara, mau digembalakan. Kalau kita mengikuti dia di depan, maka di belakang kita juga mengikuti, tersedot apa? Kebaikan, kemurahan, itu selalu mengikuti kita kemana saja kami. Bahkan sampai di lembah bayang-bayang maut, kita tidak perlu takut karena Tuhan ada di situ menyertai kita. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23, ya. Mazmur pasal 23, ya. Nah, ini pengalamannya Daud ini, ya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku, ya, tidak akan kekurangan aku. Kalau Tuhan gembala kita, Ia membaringkan aku di padang rumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama
selamanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, nah ini lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman, lembah kesukaran, ya saudara, itu aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Itu loh. Dimanapun kita, kalau Tuhan gembala yang baik ini beserta kita, kita tidak perlu takut. Ya, Tuhan besertaku, ya saudara. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Hanya diikuti kebajikan dan kemurahan. Siapa yang diikuti kebajikan dan kemurahan di belakangnya, itulah domba-domba yang mau digembalakan, yang mengikuti jejak gembala di depan, ya saudara. Maka Tuhan beserta dengan kita, ya saudara. Sampai di lembah bayang-bayang maupun Tuhan beserta, ya. Dan selalu diikuti kebajikan, kemurahan, selalu keberuntungan dan keberhasilan itu menyertai kehidupan, ya saudara, yang mengandalkan Tuhan, yang disertai oleh Tuhan, ya. Kalau Tuhan beserta dengan kita, ya, saudara, hanya kebajikan dan kemurahan mengikuti kita, ya saudara. Kalau Tuhan beserta dengan kita, ya, kalau Tuhan menyertai engkau, ya, Allah Sebaot ini menyertai engkau seperti Dia menyertai Daud, ya saudara, maka kebajikan, kemurahan mengikuti engkau. Keberhasilan, keberuntungan mengikuti engkau. Firman Tuhan mengatakan, ya saudara, kepada Yosua, ya, yang mau memimpin Israel menyeberang Kanaan, ya, sebelum nyeberang tentu ada ketakutan, ada kebimbangan menghadapi raksasa-raksasa, karena sudah utus pengintai, ya. Salah satunya Yosua tahu, ya, tantangan di depan itu kayak apa. Yosua tahu persis karena dia pernah masuk mengintai, ya saudara. Ya, sebelum dia nyebrang, Tuhan memberi kekuatan. Teguhkan, kuatkan hatimu Yosua. Seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau. Itu cukup penyertaan Tuhan, ya saudara. Aku akan menyertai engkau seperti aku menyertai Musa, maka aku menyertai engkau. Allah sebab menyertai, ya, kepada Yosua. Maka kemanapun engkau pergi, aku akan buat engkau menjadi beruntung dan berhasil. Kebajikan, kemurahan menyertai, keberuntungan, keberhasilan menyertai, ya. Yosua pasal 1, mari. Kitab Yosua. Yosua pasal 1, ya, ayat yang ke-5. Yosua pasal 1 ayat, seorang pun tidak akan dapat bertahan terhadap engkau, ayat 5, ya, seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau, ya. Tuhan beserta, Tuhan menyertai. Itu artinya apa? Tuhan tidak meninggalkan engkau, Tuhan tidak membiarkan engkau. Itu artinya Tuhan beserta, ya. Sekalipun di lembah bayang-bayang maut, Tuhan beserta, berarti tidak meninggalkan engkau, tidak membiarkan engkau, ya. Nah itu, ya saudara. Ayat yang ke-8 aja, loncat ya, ayat 8, ya. Bangunlah, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau dekat firman, karena mengandalkan Tuhan seperti pohon di tepi aliran sungai itu, saudara, ya, selalu berhasil, ya, ya. Dekat firman, ya, saudara, selalu berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau Tuhan menyertai kita, maka akan dibuat menjadi beruntung dan berhasil.
seperti Daud dibuat selalu ya beruntung berhasil. Makin lama makin besar karena Tuhan menyertai dia. Karena Tuhan menyertai Yosua, maka kemenangan demi kemenangan diberikan kepada Yosua, kepada umat Israel yang dipimpin Yosua. Ya, saudara, karena Tuhan tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan kita. Ya, saudara, di sini dalam Yosua kalau sudah baca seterusnya, mereka nyebrang Kanaan. Tuhan menyertai Yosua dalam bentuk tabut perjanjian, kan? Tabut perjanjian di depan, kemanapun dia pergi ikuti saja tabut perjanjian. Ya, sudah tabut perjanjian ini menyertai, ya, sehingga berkemenangan, ya, berkemenangan. Sekarang, ya, sudah kuasa Roh Kudus di dalam gereja. Ya, Roh Kudus itu diberikan, ya, pribadi Allah sendiri sekarang zaman Roh Kudus ini, Roh Kudus diberikan untuk menyertai kita. Ya, dan kalau seperti Yosua disertai tabut perjanjian, sekarang kuasa Roh Kudus bekerja dalam sidang jemaat, maka akan dibuat menjadi beruntung, dibuat menjadi berhasil, beruntung, berhasil, beruntung, berhasil. Diikuti kebajikan, kemurahan, karena Tuhan beserta dengan kita. Itu sebabnya Tuhan berjanji, ya, hari Pentekosta kemarin, ya, saudara, kalau Dia datang, ya, saudara, Dia datang, Roh Kudus datang. Dia untuk apa sih Roh Kudus itu? Ya, datang, maka Dia datang, ya, untuk menyertai engkau. Coba kita baca, ya, Yohanes 14 kemarin hari Minggu, ya, Yohanes 14 ayat 16. Ya. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain di Parakletos, ya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, Tuhan menyertai kita lewat Roh Kudus, ya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, Tuhan berikan Roh Kudusnya untuk menyertai kita. Ya, itu sebabnya kita selalu mengandalkan Dia. Oh Roh Kudus, aku memeluk Engkau. Roh Kudus pegang tanganku. Roh Kudus sertai aku. Ya, kalau Tuhan, pribadi Tuhan ini, ya, Roh Kudus ini menyertai kehidupan kita, maka kita dibuat menjadi orang yang beruntung, orang yang berhasil, ya, menemui diikuti oleh kebajikan, kemurahan, ya, saudara, kemanapun pergi, ya, saudara, kebajikan, kemurahan menyertai kita, keberhasilan dan keberuntungan menyertai kita. Ini yang kedua. Ya. Jadi Allah Sebaot ini satu yang diandalkan Daud. Ya. Yang kedua, Allah Sebaot ini yang menyertai Daud, ya, sehingga berkemenangan. Yang ketiga, Allah Sebaot ini yang memberkati Daud dan keluarganya. Ya, saudara, oh diberkati, ya, saudara, luar biasa. Malam hari ini, semoga tiga ini yang kita mau terima, ya. Allah Sebaot yang tidak berubah, Allah semesta alam, ya, saudara, biar kita mau andalkan Dia, ya, biar Dia yang menyertai kita dan Dia akan memberkati kita. 1 Tawarik 17. Kitab 1 Tawarik pasal 17. 1 Tawarik pasal 17 ayat yang ke-16. 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 mengatakan, ya, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapa keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai demikian, ya, siapakah aku ini Tuhan, ya, sehingga Tuhan itu memperhatikan dia dan keluarganya. Ayat 23. Ayat 23. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkan untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya. Ini doanya Daud, ya, doa syukur Daud.
Siapa aku ini Tuhan sehingga Engkau perhatikan aku, ya. Sudah, sekarang Engkau meneguhkan untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukan seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu, sebab Engkau ya Allah telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu, ya. Dan oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah, ya, dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini seperti, ya, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Ini doanya Daud, ya. Nah, supaya nanti orang berkata, oh Tuhan semesta alam yang memberkati Daud, ya. Itu sudah berkati, ini sudah Allah yang memberkati Daud, memberkati keluarganya, meneguhkan sedemikian rupa, ya. Doa syukur Daud ini, ya, sebab di depannya Tuhan berjanji, ya, untuk Daud dan keluarganya, ya, bahwa Dia akan memberkati keluarga Daud itu. Allah Sebaot ini yang berjanji, ya. Nah, diawali itu ayat 1 kerinduannya Daud untuk membangun rumah Allah. Aku ini tinggal di istana yang megah dari kayu aras. Mosok tabut perjanjian di tenda-tenda, di pondok-pondok, pindah-pindah gitu, ya. Coba ayat 1 ya. Ini awalnya. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, lihat, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Itu sebabnya dia rindu membangun rumah Allah, ya. Sudah, dia rindu membangun rumah Allah, tetapi Tuhan tidak izinkan untuk Daud bangun rumah Allah. Nanti keluargamu, keturunanmu, anakmu yang akan melaksanakan itu. Ayat 23 tadi, ya. Ayat 23, ya. Ayat 7, ya, ayat 7, ya. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, karena rindu bangun rumah Allah. Beginilah firman Tuhan semesta alam, ini Allah Sebaot ini, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Allah Sebaot ini yang diandalkan Daud, yang menyertai Daud, sekarang memberkati Daud. Dia mengambil Daud, memilih Daud dari antara kambing domba, ya, saudara, untuk menggembalakan umat Israel, ya. Saudara, siapa Daud? Itu sebabnya dia berkata, siapa aku ini Tuhan? Dia gembala yang kecil, ya, menggembala 2-3 ekor domba, tapi Tuhan ambil dia, Tuhan pilih untuk menjadi gembala Israel, ya, menggembalakan umat Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu, diberi kemenangan, ya, dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi, hingga makin lama makin besar karena Tuhan beserta dengan dia, ya. Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil, Tuhan menetapkan Daud ini, ya. Sudah mengangkat Daud makin besar, makin diberkati oleh Tuhan ini, ya. Sudah, ini, ya, sudah ayat yang ke 11, apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membagikan keturunanmu, yang kemudian salah seorang anakmu sendiri dari aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya, ya. Saudara, nanti aku akan memberkati keluarga, mengokohkan kerajaannya, dan dia nanti akan membangun rumah Allah bagiku, ya. Saudara, di sini kita melihat, ya, saudara, diawali kerinduannya Daud membangun rumah. Sekarang artinya apa, saudara? Rumah Allah itulah hidup kita, rohani kita. Rumah Allah yang besar nanti tubuh Kristus. Kerinduan untuk terbangunnya rumah Allah rohani, ya. Sekarang ada kerinduan untuk ibadah itu terbangun,
ya, rohani terbangun, tubuh Kristus terbangun. Ya. Jadi Daud ini memperhatikan rumah Allah. Sekarang kita memperhatikan ibadah, kita memperhatikan pelayanan, kita memperhatikan rumah rohani kita ini, ya. Kita memperhatikan terbangunnya tubuh Kristus. Itulah mempelai wanita Tuhan, ya. Sudah, ini kerinduannya Daud. Kita juga harus punya kerinduan yang demikian, ya. Sudah, untuk rumah Allah rohani kita ini terbangun, ya. Rumah Allah jasmani, tapi ini rumah Allah rohani juga, ya. Sudah, yang terbangun, rindu terbangun, ya. Kerinduan Daud ini, ya, saudara, ini berbanding terbalik atau bertolak belakang dengan umat Tuhan pada zaman Hagai. Ya. Kalau Daud tinggal di rumah yang megah, kemudian dia ingat, mosok aku tinggal di rumah yang begini, rumah Allah tinggal di tenda, ya apa? Tabut Tuhan tinggal di tenda, ya. Yang rindu bangun rumah. Sementara di zaman Hagai itu orang hanya sibuk dengan urusannya sendiri, ya, sudah. Tetapi rumah Allah dibiarkan. Ya, dulu sudah terbangun tapi runtuh, ya, dibiarkan jadi puing-puing reruntuhan, tidak terbangun. Ini kebalikannya, ya, sudah. Rumah Allah pada zaman Hagai itu rusak, dibiarkan, hanya sibuk mengurusi jasmani. Ibadah ditelantarkan di mana? Pelayanan ditelantarkan, diabaikan, hanya sibuk ngurus yang jasmani. Mari kita mau utamakan yang rohani. Jam-jam ibadah tetap diutamakan. Rohanimu perlu dibangun lebih daripada jasmani terbangun. Hagai pasal 1. Mari. Hagai pasal 1. Kitab Hagai pasal 1 ayat yang ke-2. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Ini Allah Sebaot sama, ya. Tuhan semesta alam, ya. Bahasa aslinya itu Allah Sebaot, ya. Allah Sebaot ini, bangsa ini berkata, ya, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Beda dengan Daud tadi, ya, rindu terbangunnya rumah Allah, ya. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan, ya. Sudah, nah ini, ya, rumah Allah dibiarkan. Artinya sekarang rumah Allah tidak terbangun itu rohani tidak terbangun, ya. Ibadah ditelantarkan, hanya sibuk pekerjaannya, ya, sibuk urusi rumahnya sendiri, jasmaninya. Yang rohani dibiarkan terbengkelai. Ini loh. Akibatnya apa? Kalau kehidupan itu membiarkan, ya, rumah Allah itu, ya, rohani ini terbengkelai, hanya sibuk soal jasmani, akibatnya itu ayat yang ke-6 mengatakan, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu, ya, sudah tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ya, bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang, ya. Kebalikannya tadi loh, ya, sudah dibuat jadi berhasil, ini tidak berhasil, gagal, ya. Sudah nabur banyak itu seharusnya kan hasil banyak, tetapi hasil sedikit. Nah, loncat ayat 9, ya. Kamu mengharap banyak tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan-urusannya sendiri. Maaf, tidak bisa datang. Kami sedang baru beli ladang, ya, harus dilihat, ya. Maaf, saya sibuk baru beli lembu, ya. Sudah bisnis ini, ya, sudah ini, ya, sudah bukan tidak boleh bisnis, jangan salah ngerti, ya. Mari usaha baik-baik. Yakinlah Tuhan akan membuat engkau bertambah besar. Kalau engkau disertai Tuhan, makin banyak, makin besar, makin diberkati oleh Tuhan, namanya makin besar, makin beruntung, makin berhasil. Itu janji Tuhan, ya. Sudah, jadi bukan tidak boleh berusaha, ya. Berusaha dengan baik-baik, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, sudah. Tetapi tetap jangan rumah Allah terbengkelai.
Jangan rohanimu runtuh, ya. Jangan ibadahmu terbengkelai, pelayanan terbengkelai karena urusan yang jasmani, ya. Sudah, ya rumah itu jadi runtuhan. Ayat 10. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Tertahan. Kenapa? Karena mengutamakan jasmani lebih dari rohani. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri kering semua, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur dan ke atas minyak. Anggur tidak ada, minyak tidak ada, gandum tidak ada, ya, habis ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha gagal semua. Kurang kenapa? Karena tidak mengutamakan yang rohani. Kegagalan terjadi, kemerosotan terjadi, kekeringan terjadi. Itu sebabnya firman Tuhan ayat 7 mengatakan, ya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Sebaot ini, perhatikan keadaanmu, ayo periksa dirimu, ya. Sudah, jadi naiklah gunung, ayo bawalah kayu dan bangunlah rumah ini, maka aku akan berkenan kepadamu dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan, ya. Perhatikan rumah Allah, ayo bangun rumah Allah, ya. Ayo yang kemarin-kemarin ditelantarkan, ya. Sudah, ayo perhatikan, bangun, naik gunung, bangun rumah Allah ini, ya. Sudah, maka sejak rumah Allah ini dibangun, ya, sudah, itu pasal 2 ayat 19. Perhatikan mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai hari-hari yang kedua, dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar baik Tuhan. Perhatikan, apa benih masih tinggal tersimpan dalam lembu, ya, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima, pohon zaitun, ya, belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Nah, kebalikannya, saudara. Kalau tadi karena apa? Kekeringan terjadi, ya, mengarah banyak hasil sedikit, disimpan budi-budi lubang, habis terus, keluar terus, habis, tidak ada sisa, ya. Sudah, kenapa? Karena rumah Allah ditelantarkan. Tapi kalau rumah, ayo bangun rumah Allah, ya, sudah, maka mulai hari ini aku akan memberi berkat seperti Daud diberkati oleh Tuhan, ya. Sudah, oh, karena kerinduannya Daud ini terhadap ibadah itu begitu luar biasa, sehingga dia diberkati oleh Tuhan, keluarganya diberkati oleh Tuhan, dibuat menjadi berhasil, dibuat menjadi beruntung. Dan tadi pemazmur mengatakan, Daud mengatakan dalam Mazmur 23, kalau dia ini, ya, mengikuti gembala yang agung, ya, gembala yang baik, digembalakan, maka dia disertai dan kebajikan, kemurahan selalu mengikuti dia. Mau dikemanakan, mau berada di mana, hanya kebajikan, kemurahan yang mengikuti. Yosua hanya keberuntungan, hanya keberhasilan yang mengikuti. Rohani, jasmani diberkati oleh Tuhan. Mengapa rumah Allah harus dibangun? Nah, saya tutup dengan ini. Dalam Hagai ini, kenapa bangun rumah Allah? Karena Hagai ini harus membangun rumah Allah karena Tuhan mau melindungi umatnya. Kenapa? Karena akan terjadi kegoncangan. Bumi akan goncang, bukan saja bumi goncang, tapi langit juga akan digoncang. Itu, ya, Hagai pasal yang 1 ayat 7. Hagai, ya, saya 1 ayat 2, ya, ayat 7. Hagai pasal 2 ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ya, sudah, akan terjadi kegoncangan. Ya, sudah, dunia ini akan digoncang, ya, bumi goncang, langit goncang. Itu sebabnya Tuhan, ayo bangun rumah Allah. Karena ada satu yang nanti tidak ikut tergoncang dalam Ibrani 12. Itulah Sion, Yerusalem baru, rumah Allah rohani mempelai wanita Tuhan, tidak ikut tergoncangkan, ya. Itu sebabnya Tuhan perintahkan, bangun rumah Allah, bangun rohani, menghadapi kegoncangan-kegoncangan yang akan datang. Sekarang kegoncangan sudah menimpa bumi ini, langit juga akan goncang. Mau lari kemana kita? Kegoncangan, kesehatan digoncang, ekonomi digoncang, keamanan digoncang, politik digoncang, semua nanti akan goncang. Ada satu yang tidak digoncang, itulah gereja mempelai wanita Tuhan tidak ikut tergoncang.
Semua ikut goncang, tetapi satu yang tidak ikut tergoncangkan. Itulah Sion, Yerusalem baru. Ya, saudara, kumpulan yang meriah, jemaat anak-anak sulung. Ya, yang namanya terdaftar di surga, mempelai wanita Tuhan tidak ikut tergoncangkan. Itu sebabnya Tuhan perintahkan, ayo bangun rumah Allah, karena aku akan menggoncangkan bumi, aku akan menggoncangkan langit, darat, laut. Ya, saudara, itu sebabnya mari, ya, saudara, bangun rumah Allah. Perhatikan rohanimu, perhatikan, ya, saudara, ibadahmu, ya, saudara. Ya, kalau rohani terbangun, maka berkat-berkat dicurahkan kepada kita, tapi juga khususnya menghadapi kegoncangan yang akan datang, kita tidak ikut tergoncang bersama dengan dunia ini. Ya, sudah 3 hal ini yang saya sampaikan pada malam hari ini. Allah Sebaot, ya, sudah itulah Allah yang diandalkan Daud saat menghadapi Goliat, saat menghadapi musuh Filistin gambar daging. Ya, sudah dia andalkan Tuhan. Dia selalu bertanya kepada firman, selalu bertanya kepada Tuhan, tidak andalkan kekuatannya, tidak andalkan manusia, tidak andalkan, ya, saudara, yang lain, tapi andalkan Tuhan. Ya. Yang kedua, Allah Sebaot itu yang menyertai Daud. Kalau Tuhan beserta, siapa lawan kita? Kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan, kebajikan, kemurahan mengikuti. Dan yang ketiga, Allah Sebaot ini yang memberkati Daud, memberkati keluarganya, makin lama makin besar. Ya, diberkati, rohani diberkati, jasmani diberkati, dipakai dalam pembangunan rumah Allah, dipakai dalam pembentukan tubuh Kristus. Ya, saat nanti goncang dunia ini tidak ikut tergoncangkan. Itu sebabnya mari, biar kehidupan kita ini sungguh-sungguh mengandalkan Dia, Allah Sebaot, Allah seluas sekalian alam, Allah pencipta langit bumi, Allah yang maha kuasa. Ya, kita mau mengandalkan Dia. Tuhan memberkati. Mari kita mempanjatkan perjamuan suci yang ada di hadapan kita. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Engkau baik bagi kami. Haleluya. Tuhan baik bagi kami.